Sahabat bisnis manajemen, jika kita bukan anak orang kaya atau memang sudah dilahirkan dengan kaya raya, kemudian kita juga bukan anak angkat orang kaya nggak punya anak, terus kita diangkat jadi anak angkatnya orang kaya, atau punya pasangan hidup orang kaya, ya maka kita perlu cara dan perlu berjuang bagaimana untuk menjadi orang-orang yang kaya, tentu dengan cara yang berbeda. Kalau kita orang kaya yang duitnya banyak dan melimpah, mungkin cara menumbuh kembangan usahanya lebih mudah. Mereka bisa langsung bertindak uang mencari uang. Uangnya banyak, tinggal diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan yang pertumbuhannya baik dan positif, ya, atau mereka tanamkan untuk membeli satu aset atau investasi seperti hotel, ya, ataupun membangun semua gedung yang disewakan. Tentu ya akan lebih mudah, tinggal kemampuan mereka mencari jenis investasi apa yang paling cocok buat mereka. Selanjutnya adalah bagaimana cara mereka mengelola uang. Nah, masalahnya bagaimana yang kita yang nggak punya modal, yang bukan termasuk dari kelompok orang kaya tersebut. Untuk menjadi sukses maka kita perlu perjuangan yang berbeda dengan mereka. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ada 3 hal yang teman-teman bisa lakukan untuk dapat menjadi orang-orang yang sukses dan kaya. Yang saya kenal dengan istilah 3S. Nah, apakah ketiga S yang bisa kita lakukan? Yang pertama, untuk menjadi sukses dan kaya itu yang pertama adalah self mastery. Jadi kita punya keahlian di bidang apa yang kita tekuni. Jadi kalau kita bidang satu pekerjaan atau karir, maka yang kita bisa lakukan bahwa kita ahli di bidangnya. Ya, kalau kita mau jadi seorang finance, keuangan, ya kita ahli di bidang keuangan. Kemudian kalau kita ahli dalam sistem manajemen, kita ahli di dalam sistem manajemen. Kalau di dalam industri, tentu kita harus ahli di bidang industri yang kita pegang atau kita tangan distribut. Sehingga kita memiliki satu keahlian yang sangat menguasai pekerjaan kita. Ya, kalau Anda seorang mekanik, jadilah mekanik yang ahli. Jadi kita memiliki kompetensi, memiliki keahlian. Ya, kalau Anda seorang pembisnis, maka ahlilah Anda dalam melakukan pengelolaan bisnis. Nah, syarat yang pertama untuk menjadi sukses tadi yang dapat Anda lakukan, yang pertama adalah self mastery. Jadi kita punya keahlian, ya, keahlian yang memiliki nilai, ya, terhadap sesuatu. Jadi ahli. Menjadi ahli saja ternyata tidak cukup. Kita mempunyai keahlian, mempunyai keterampilan cukup dan kita handal, ya, dalam bidang keterampilan kita itu. Nah, kita perlu S yang kedua. S yang keduanya apa? Kita kenal dengan istilah showmanship. Showmanship itu tadi kita punya keahlian, punya keterampilan yang sudah kita ahli, jadi kita master di bidangnya. Nah, maka kita harus bisa menampilkan atau bisa menunjukkan keahlian kita. Jadi kalau kita punya ahli tapi hanya kita simpan sendiri, orang lain tidak pernah tahu keahlian kita, ya. Kita jago renang misalnya, kita hanya berenang dan tidak ada orang yang tahu kita berenang dan kita tidak bisa menampilkannya. Kita jago mekanik, itu jago sendiri di rumah tapi tidak ada orang yang mengenal kita terhadap bidang keahlian, itu juga tidak akan memberikan hal yang maksimal untuk kita. Maka yang kedua tadi adalah sahabat bisnis dan manajemen harus bisa showmanship. Jadi menunjukkan keterampilan kita kepada orang-orang lain sehingga orang lain itu mengakui bahwa kita memang benar-benar ahli. Ya, ternyata sudah dia jadi master, ya, ahli. Kemudian bisa menampilkan kepada orang lain bahwa dia itu ahli, ya. Tapi ini juga masih belum cukup. Kenapa belum cukup? Ya, siapa yang mau menggunakan jasanya? Maka teman-teman harus melakukan S yang ketiga, yaitu harus bisa melakukan salesmanship.
Jadi kita harus punya bakat, punya kemampuan untuk menjual keterampilan kita yang sudah dibuktikan, yang sudah dipahami oleh orang lain, keterampilan kita dan dibutuhkan oleh orang lain. Tapi kita juga bisa mengemas keterampilan kita itu, sudah bisa menunjukkan kepada orang, kemudian kita kemas dan produk itu kita jual atau keterampilan itu kita jual. Ya, demikian juga kalau teman-teman terkait dengan produk juga sama. Kita punya produk yang sangat bagus, kemudian orang tahu bahwa produk itu bagus, tapi kita tidak bisa melakukan penjualannya, maka tidak berarti apa-apa. Ya, saya ingin sampaikan kepada teman-teman, ya, waktu saya masuk ke Jakarta, ya, di tahun 98-99 setelah krisis, setelah perusahaan bangkrut, ya, semua waktu itu ada 3 perusahaan. Nah, kena krisis bantingan ekonomi yang luar biasa saat krisis moneter 98 awal, kemudian 99 saya pindah ke Jakarta dan saya tidak memiliki modal sama sekali, modal nol sama sekali untuk saya harus pindah ke Jakarta. Apa yang saya lakukan waktu itu? Akhirnya saya bekerja mencari bidang yang saya benar-benar kuasai. Kebetulan saya menekuni bidang di sistem manajemen, ya. Sistem manajemen berbasis ISO, berbasis business process dan improvement, termasuk diantaranya adalah bidang keselamatan kesehatan kerja dan bidang lingkungan. Nah, saya tekuni beberapa tahun, kemudian saya buktikan di tempat kerja saya bahwa saya punya keterampilan yang luar biasa, sehingga beberapa perusahaan di dalam satu holding yang saya tangani itu semua sistem berjalan dengan baik. Nah, kemudian saya belajar bagaimana cara mengemas produknya kemudian bisa menjual. Akhirnya di tahun 2006, 2007, ya, saya mulai membuat proposal, membuat bagaimana keterampilan yang saya miliki, dan saya sudah membuktikan keterampilan itu sehingga saya dapat jual keluar. Dan akhirnya 2006-2007 saya merubah profesi saya yang bekerja di satu perusahaan, kemudian saya membuat perusahaan konsultan, yaitu konsultan manajemen, konsultan bisnis. Dan itu terjadi loncatan yang luar biasa. Mungkin di tahun pertama orang sulit menerimanya, namun di tahun-tahun berikutnya ya semua bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau itu sudah dikemas dengan 3S, ya, kemudian bisa menjual, kemudian tentu kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik karena memang kita ahli di bidangnya. Yang orang sudah tahu bahwa kita juga ahli di bidangnya. Oleh karena itu, semua yang kita lakukan dapat bertumbuh baik, sehingga tanpa kita memiliki modal yang besar sekalipun, ya, tanpa harus keturunan orang kaya sekalipun, dengan 3S, sahabat bisnis dan manajemen dapat tumbuh, ya, dan dapat menjadi orang-orang yang sukses tentu pada bidang yang kita tekuni. Nah, inilah sekedar inspirasi buat kita semua. Jika Anda bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan, jadilah Anda ahlinya. Dan tampilkanlah kepada orang lain kalau Anda itu memang ahli, ya, dan bisa dibuktikan dengan kinerja kita masing-masing. Kemudian berikutnya bisa menjual, ya, keterampilan kita, menjual kemampuan kita, sehingga orang lain banyak menerima faedah dan manfaatnya. Nah, inilah tip atau kiat, ya, yang Anda dapat lakukan untuk dapat menjadi orang-orang yang sukses dan menjadi orang-orang yang kaya. Sahabat bisnis manajemen, ini yang bisa saya sampaikan. Bagi yang belum subscribe, lakukan subscribe sekarang, bunyikan loncengnya, kemudian like, share kepada teman-teman yang membutuhkan, dan berikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Semangat pagi!